Merasa tertekan yang mulia. Dari kecil cita-citanya jadi polisi. Menjadi polisi. Di hati Anda berharap Richard bebas. Ada keinginan Richard bebas, tapi ini kan negara hukum. Nilu eksklusif Senin 12 Desember pukul 8:30 malam Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Selamat malam saudara, program Berita Utama malam ini kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya masih serta Rigan. Saudara Bupati Meranti Muhammad Adil jadi perhatian usai marah-marah ke Kementerian Keuangan karena masalah dana bagi hasil produksi minyak yang diberikan Kemenkyu terlalu kecil. Dan informasi lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita-berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lainnya, antara lain. Putri Chandrawati membantah berselingkuh dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Namun jaksa mengungkap hasil tes poligraf yang menyatakan bahwa Putri telah berbohong. Putri Chandrawati membantah dirinya memberi uang dan ponsel kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf usai Brigadir Yosua dibunuh. Namun pengacara Eliezer menunjukkan foto yang menampilkan tangan Putri yang memakai gelang terlihat saat memberikan hadiah ponsel tersebut. Selain itu di akhir acara, kami juga menayangkan video pilihan saat petugas kepolisian mendapatkan perlawanan ketika melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. 51 kios di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah dibakar oleh sekelompok orang. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Bolong ini masyarakat sempat kena racun. Jadi saat ini masyarakat Deiyai dengan pendatang. Kejadian pembakaran puluhan lapak kios ini bermula ketika salah satu pembeli terlibat cekcok dengan pedagang di Pasar Wagete. Akibat keributan itu, sekelompok orang yang diduga keluarga dari pembeli mendatangi lapak pedagang pakaian dan melakukan pembakaran. Akibat pembakaran itu, 51 lapak dan 9 unit motor ludes terbakar dan 4 orang terluka. Saat ini, Satuan Reskrim Polres Deiyai masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembakaran. Diduga sopir kaget saat melaju di jalan menurun dan juga menikung. Sebuah mobil pickup terjun ke jurang sedalam 10 meter di Gianyar, Bali. 2 orang terjebak di dalam mobil. Menggunakan alat seadanya, warga mengevakuasi sopir dan seorang penumpang mobil pickup yang jatuh ke jurang di Gianyar, Bali. Setelah mendapatkan evakuasi, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu mobil ditarik dengan mengerahkan alat derek. Saudara, pelaku perusakan masjid di Salaman, Magelang, Jawa Tengah ditangkap. Terungkap pelaku sudah 3 kali melakukan perusakan di masjid ini.
Pelaku ditangkap oleh warga saat hendak melakukan aksinya kembali pada Senin pagi. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya yang dilakukan pelaku dalam kurun waktu 5 bulan terakhir ini. Sebelumnya beredar video sebuah masjid ditemukan warga dalam kondisi berantakan. Kain pembatas syaf antara jamaah laki-laki dan perempuan sempat dibakar. Pelaku kini telah dibawa ke Mapolresta Magelang untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Bahwasanya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Tidak serta-merta juga kita bisa menentukan hal itu, sehingga kita perlu lakukan koordinasi lebih lanjut dengan dokter kejiwaan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Saksi Dito Mahendra tak hadir pada sidang perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang. Sidang pun ditunda dan memberikan kesempatan kepada JPU untuk kembali menghadirkan saksi. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor ini harus ditunda karena ketidakhadiran 3 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Salah satu diantaranya adalah Dito Mahendra. Alasan Dito Mahendra tidak bisa bersaksi lantaran sakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Terdakwa Nikita Mirzani kecewa dan mempertanyakan ketidakhadiran Dito Mahendra apakah benar karena alasan sakit. Bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD, padahal ini lagi nggak musim DBD sayang. Dia pasti tidak akan hadir. Kalau dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Tapi kan nggak pernah ketemu, apalagi ini face to face dalam jarak yang dekat kan, gitu. Pasti, karena jadinya berlarut-larut ya kan, tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Saudara, satu hal menarik ditanyakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Putri Chandrawati yang bersaksi hari ini di persidangan soal apakah ada hubungan romantis antara Putri dengan Yosua. Pertanyaan dari jaksa ini cukup mengejutkan Putri. Ini tampak dari ekspresi wajah Putri saat menerima pertanyaan ini. Sontak Putri pun menjawab tidak ketika jaksa menanyakan apakah ada hubungan romantis antara Putri dan almarhum Yosua. Kembali ke Ibu Putri Chandrawati. Adegan yang ke-14. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Jaksa penuntut umum menanyakan apakah Putri Chandrawati ingat dengan hasil tes kebohongan yang pernah dijalaninya sebelum persidangan. Putri menjawab tidak tahu dan tidak ingat. Jaksa pun mengungkap pertanyaan tes kebohongan dan jawaban Putri soal apakah dirinya berselingkuh dengan Yosua. Jawaban Putri adalah tidak. Namun hasil tes kebohongan menyatakan Putri berbohong. Manggil ahlinya. Tapi paling tidak apa yang mau ditanyakan langsung aja. Ya. Karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Saat mendapat giliran, kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer menanyakan pada Putri Chandrawati soal gelang yang dipakainya di persidangan hari ini. Kemudian kuasa hukum Eliezer menunjukkan bukti soal kehadiran Putri saat Sambo memanggil Eliezer setelah kematian Yosua.
Bukti yang ditunjukkan kuasa hukum Eliezer adalah potongan foto tangan Putri Chandrawati saat memakai gelang yang sama dengan yang dipakai Putri di persidangan hari ini. Kuasa hukum menyebut kliennya sempat mengambil foto saat Eliezer dipanggil Sambo di lantai 3 rumah Saguling 2 hari setelah kematian Yosua untuk dijanjikan pemberian uang serta diberikan telepon genggam baru. Dalam persidangan hari ini sebelumnya Putri membantah mengetahui pemberian uang dan telepon genggam kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Oke, saya melihat. Oke, apa kaitannya? Silakan tanyakan. Silakan besok. Ada potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan. Silahkan. Pada pemberian HP dan uang. Oke, saya melihat. Oke, apa kaitannya? Silahkan tanyakan. Silahkan besok dicetak, ditunjukkan. Oh, artinya bahwa saudara pengen mengatakan saksi mengatakan tidak tahu menahu, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik. Pada sidang hari ini, Ketua Majelis Hakim Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memaparkan syarat seorang anggota Polri yang gugur bisa dimakamkan dengan upacara kedinasan. Hakim mengatakan seorang anggota Polri bisa dimakamkan dengan upacara kebesaran Polri jika dalam perjalanan karirnya tidak memiliki cacat sedikit pun. Seperti diketahui almarhum Brigadir Yosua setelah proses otopsi ulang, kemudian dimakamkan dengan cara upacara kedinasan Polri. Dengan demikian di hadapan Putri, Hakim mengatakan tidak mungkin Yosua dimakamkan secara kedinasan jika ajudannya itu melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan Putri pada Yosua. Faktanya almarhum Yosua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Menanggapi penjelasan Hakim tadi, Putri Chandrawati bersikukuh dengan keterangannya bahwa Brigadir Yosua sudah melakukan kekerasan seksual kepadanya. Sambil menangis, Putri pun bertanya-tanya mengapa institusi Polri bisa memberikan prosesi pemakaman kedinasan Polri kepada seorang yang telah memperkosanya. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Dalam persidangan hari ini, Ketua Majelis Hakim juga kembali menjelaskan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan SPDP terhadap laporan pelecehan seksual yang dibuat oleh Putri Chandrawati sudah dibatalkan Polri. Dengan demikian, Hakim melanjutkan hingga hari ini polisi pun tidak melihat peristiwa pidana pelecehan seksual yang menjadi latar belakang pembunuhan Yosua. Hakim pun menganggap sikap Putri yang mempertanyakan mengapa Polri memberikan pemakaman kedinasan kepada almarhum Yosua itu menyudutkan Polri. Di persidangan, Putri pun membantah telah menyudutkan institusi Polri. Sambil menangis, Putri menyatakan dirinya sudah ikhlas dengan peristiwa yang dialaminya. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri.
sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini, karena saya hanya berserah sama Tuhan. Saudara lama bungkam, Putri Chandrawati akhirnya duduk di kursi saksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kasus pembunuhan Yosua. Salah satu yang dikejar hakim adalah mengenai hubungan kedekatan antara Putri dengan Yosua. Usai jeda kami kembali. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Nggak punya keju. Ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil. Merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit. Parfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Wingscare. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak.
Anda kembali menyaksikan berita utama, Saudara. Usai Ferdi Sambo, kini giliran istrinya Putri Chandrawati yang membeberkan kronologi pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, tentunya versi Putri sendiri. Keterangan Putri dinanti karena dirinya mengaku dilecehkan oleh Yosua dan tidak ada saksi lain yang mendukung pengakuan Putri. Oleh karena itu, majelis hakim pun banyak mempertanyakan kedekatan Putri dengan Yosua yang adalah ajudan Ferdi Sambo. Sebagai petinggi polisi, Sambo ini memiliki banyak ajudan. Dan jika kita lihat dari beberapa momen, istri Sambo ini tampak cukup dekat dengan para ajudannya. Di foto ini misalnya, Saudara, Putri seperti berfoto bersama Yosua dan Ricky. Bahkan Putri memegang tangan Yosua. Kedekatan keluarga Sambo dengan para ajudan serta asisten rumah tangga mereka juga diungkapkan oleh Putri Chandrawati dalam persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri menceritakan kembali momen saat perayaan ulang tahun pernikahan di Rumah Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Usai potong kue, Sambo dan Putri menyuapi semua ajudan dan asisten rumah tangganya yang sudah dianggap keluarga sendiri. Sulit dibayangkan dari kedekatan seperti ini, Saudara, keesokan harinya berubah menjadi peristiwa berdarah yang membuat nyawa Yosua melayang. Ya, suami saya tanggal 7 jam 00 menyiapkan surprise party, mestinya untuk peringatan ke wedding anniversary kami yang kedua. Saudara ya, surprise party, jadi potong kue dan potong tumpeng ya. Betul, Yang Mulia. Potong kue dan potong tumpeng, kemudian saudara bersama suami saudara menyuapi para ajudan dan ART yang ikut saudara. Betul, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Saya selalu menganggap yang bekerja bersama kami di rumah, baik ADC maupun ART, sebagai anak kami atau keluarga kami sendiri. Berikutnya, apa yang bisa kita baca dari foto ini? Foto ini sempat viral di media sosial. Foto yang diambil oleh Putri Chandrawati pada 3 Juli, di mana Yosua sedang menyetrika baju anak ketiga Sambo. Dalam persidangan hari ini, Putri sih bilang ini baru pertama kali Yosua menyetrika baju. Begini kata Putri, meski ngakunya baru pertama kali, tetapi sikap Yosua mendapatkan pujian dari Putri. Dan kita dengarkan pernyataan dari Putri. Yang Mulia, waktu itu baru pertama kali. Sebenarnya waktu itu saya minta tolong Susi untuk mengambilkan papan setrika. Waktu itu saya yang menyetrika, Yang Mulia, sebenarnya. Terus Yosua lewat, terus bilang, Ibu mohon izin biar saya saja yang menyetrika, masa Ibu? Saya bilang udah gak apa-apa Yos, karena ini punya anak saya yang perempuan. Karena saya waktu itu sedang membantu anak saya merapikan barang-barangnya untuk dibawa besok harinya tanggal 4. Terus Yosua menyampaikan, biar saya saja Bu, saya biasa menyetrika baju, biar Ibu bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Akhirnya saya serahkan ke Yosua untuk menyetrika. Ya, pujian disematkan Putri saat mengirimkan foto ini ke adik Yosua sehari sebelum Yosua tewas. Melalui chat, begini kata Putri, kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika luas banget. Dek sini merapat ke Magelang bantuin kakaknya. Kedekatan Putri dan Yosua ini juga menjadi pertanyaan jaksa penuntut umum. JPU menanyakan apakah Putri Chandrawati ingat dengan hasil tes kebohongan yang pernah dijalaninya sebelum persidangan. Putri menjawab tidak tahu dan tidak ingat. Jaksa pun mengungkap pertanyaan tes kebohongan dan jawaban Putri soal apakah dirinya berselingkuh dengan Yosua. Jawaban Putri adalah tidak. Namun hasil tes kebohongan menyatakan Putri berbohong. Kami akan manggil ahlinya. Tapi paling tidak, apa yang mau ditanyakan langsung aja. Karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar Yang Mulia. Dalam pertanyaan,
apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Awalnya, Putri mengenal Yosua pada 2019. Dan kala itu, Yosua adalah sopir Ferry Sambo. Bekerja cukup lama pada keluarga Sambo, Yosua diberikan kepercayaan besar. Damianus Labakobam alias Damson, selaku security rumah Sambo, membenarkan bahwa Yosua merupakan kepala rumah tangga di rumah Ferry Sambo. Bahkan, Damson bilang, sikap Yosua berubah setelah menjadi karungga. Yosua lebih kayak menguasai atau memimpin. Dan anehnya pernyataan ini ditolak belakang dengan apa yang dikatakan Putri di persidangan. Putri bilang tidak pernah ada jabatan kepala rumah tangga di dalam rumahnya. Yosua hanya mengelola keuangan di rumah Jakarta. Mungkin para ADC, di antara para ADC yang menyatakan bahwa Yosua karungga karena mungkin membantu saya dalam kas operasional. Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan untuk rumah tangga dikelola oleh Yosua, mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah. Yang saya maksudkan jabatan karungga itu sejak kapan ada? Mohon izin Yang Mulia, kalau Yosua hanya sebagai driver saya. Saya tidak terbatas pada Joshua. Saya mau nanya, apakah saudara tahu ada istilah di para ADC atau ajudan itu ada jabatan karungga? Oh, saya tidak tahu Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Siap Yang Mulia. PC juga membantah pernah mengajak Yosua dan Richard untuk berkeliling di daerah Kemang, Jakarta Selatan dengan membawa senjata pada sebulan sebelum Yosua tewas. Hal ini tentunya berbeda dengan kesaksian Eliezer sebelumnya. Eliezer bilang dirinya diajak berputar-putar di Kemang tanpa tahu tujuannya apa. Kemudian rombongan kembali ke rumah di Jalan Bangka dan disusul oleh Ferry Sambo serta seorang perempuan misterius keluar dari rumah di Jalan Bangka. Putri bahkan menegaskan tidak tahu menahu ada peristiwa tersebut. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang. Berputar-putar kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Tidak pernah Yang Mulia. Tapi benar nggak saudara kembali ke Jalan Bangka? Masih ingat nggak? Ini mohon izin kapan Yang Mulia? Sebulan sebelum, tepatnya sekitar tanggal bulan Juli berarti. Bulan Juli saya di Magelang Yang Mulia. Bulan Juni. Bulan Juni. Tidak pernah Yang Mulia. Baru di sidang hari ini, Putri lebih banyak bicara soal kronologi kematian Yosua. Sejak awal kasus ini mencuat, Putri lebih banyak bungkam. Sulit untuk mencari keterangan dari Putri. Bahkan Putri ini paling buncit ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Tapi ya, lagi-lagi, masih saja Putri irit bicara. Banyak pertanyaan hakim dijawab dengan tidak tahu atau tidak ingat. Melihat persidangan hari ini, Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat meminta Putri Chandrawati berkata jujur, jangan berbohong dan jangan membuat fitnah lagi kepada korban yang sudah meninggal, dan tidak bisa memberikan keterangan supaya kasus ini bisa terungkap secara terang. Pak di sini ini kan nampak semua skenario Putri, PS bersama komplotannya itu. Mereka sudah betul-betul merencanakan pembunuhan. Jadi yang saya mau katakan di sini sebagai ibu, kejahatan apa yang mereka sembunyikan dengan membunuh anak saya? Dan keinginan apa lagi yang mereka butuhkan dari anak yang sudah meninggal? Yang mereka selalu fitnah dan fitnah. Mereka
PC dan Sambo bersama komplotannya sudah merampas nyawa anakku. Setelah hari ini Putri menjadi saksi, besok giliran Richard Eliezer yang akan bersaksi untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Ferry Sambo. Kita akan lihat fakta-fakta baru apa yang akan muncul dalam persidangan. Siapa yang berkata jujur dan siapa yang berkata bohong. Pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan. Setelah didapuk jadi duta komponen cadangan, selebritas Deddy Corbuzier kini mendapat pangkat Letkol tituler dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Informasinya selesai jeda. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Detal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi, minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari Lapi. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah, ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, 2 orang pria di Bekasi, Jawa Barat terpaksa diamankan warga karena diduga warga hendak mencuri. Salah satu orang yang diduga pelaku curanmor tersebut tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam saat hendak diamankan warga. Warga pun panik dan berlarian. Tidak lama setelah kejadian, pelaku langsung diamankan polisi dari rumah kontrakannya. Menurut polisi, peristiwa tersebut hanya kesalahpahaman. Pelaku yang diduga hendak mencuri motor ternyata hanya mencari motornya yang hilang. Meski begitu, keduanya tetap diproses hukum karena membawa senjata tajam. Boleh jadi dia berani banget bawa gituan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku.
Entrasol. Kembali di berita utama, saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada konflik SD Pondok Cina. Ini demi mempertahankan lahan, para orang tua murid sekolah dasar Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, memilih menginap di sekolah. Mereka berupaya mencegah petugas Satpol PP untuk memindahkan barang secara paksa. Para wali murid siswa sekolah dasar Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat protes. Mereka menghalangi para petugas Satpol PP yang ingin mengeksekusi lahan sekolah minggu kemarin. Sejak pagi hingga malam, orang tua murid yang didampingi LSM dan tim advokat tetap bertahan di sekolah agar upaya pemindahan barang secara paksa tak dilakukan. Usaha mereka berhasil. Proses eksekusi dibatalkan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok bersikeras akan tetap mengeksekusi lahan. Sementara hari ini, para murid dapat kembali belajar tanpa didampingi guru. Hanya relawan yang bersedia menemani akibat konflik. Sebelumnya, SD Pondok Cina 1 akan direlokasi ke 2 sekolah berbeda karena lahan akan dijadikan masjid raya. Konflik yang mendera membuat Gubernur Jawa Barat berencana menghentikan bantuan. Selesaikan dulu urusan dinamika lahannya kan, karena lahannya masih berdinamika, ya sudah saya kirim surat, dananya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Kata sepakat belum tercapai, namun situasi kembali memanas lantaran kuasa hukum wali murid berencana mempolisikan Wali Kota Depok jika bersikeras melakukan eksekusi lahan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat berikutnya, saudara, Jokowi ngunduh mantu. Ini berbagai tingkah lucu para cucu Jokowi saat pernikahan Kaisang dan Erina menarik perhatian masyarakat. Mulai dari sang cucu yang menari di pelaminan hingga tak mau mengenakan pakaian adat Jawa saat acara digelar. Momen lucu ini terekam kamera dan dibanjiri respon. Tingkah pola menggemaskan cucu-cucu Jokowi kembali menyita perhatian. Pada acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, sejumlah peristiwa lucu hadir secara tak sengaja. Cucu pertama Jokowi, Jan Etes, dan saudara sepupunya, Sedah Mirah, sempat terlihat menari di panggung pelaminan Kaisang dan Erina. Aksi menggemaskan cucu Jokowi, Jan Etes, juga terlihat saat ditunjuk sang kakek sebagai juru bicara menyampaikan ucapan selamat untuk Kaisang dan Erina. Ya. Ini lurus. Sampaikan selamat buat Mas Kaisang dan Mbak Erina. Terima kasih. Sebelumnya, Jan Etes juga ambil peran sebagai pembawa cincin saat prosesi akad nikah Kaisang dan Erina. Selain Jan Etes, pola cucu presiden lainnya, Putra Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, Panembahan Al Nahyan, juga menyita perhatian. Sang cucu tak mau mengenakan pakaian adat Jawa. Sang kakek pun pasrah. Selain para cucu, tingkah sejumlah tamu undangan juga tak kalah menggelitik. Antusias berfoto bersama keluarga presiden, sejumlah tamu lupa dengan keberadaan kedua mempelai. Berbondong-bondong hendak tampil di depan kamera, Kaisang dan Erina hampir tak terlihat. Ibu negara Iriana Jokowi pun berusaha mengatur para tamu. Kaisang menanggapi momen lucu itu melalui media sosialnya. Semua menjadi kenangan tak terlupakan bagi kedua mempelai. Tim Liputan, Kompas TV.
Selanjutnya, Saudara, ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sematkan pangkat Letkol tituler ke Deddy Corbuzier. Ia akan melakukan sosialisasi terkait dengan isu-isu pertahanan di Indonesia. Inilah suasana saat penyematan pangkat Letnan Kolonel tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Deddy didapuk jadi Duta Komcat atau komponen cadangan. Ini adalah kita angkat sebagai Duta Komponen Cadangan. Juru bicara Menhan Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak menyebut penyematan pangkat ini tak lain karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh TNI, yakni kapasitas komunikasi media sosial. Deddy akan melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan. Deddy pun mengucapkan terima kasih atas anugerah dan kepercayaan yang diberikan. Dengan menyandang pangkat ini, Deddy terikat dengan aturan militer selayaknya prajurit TNI. Sebelumnya pangkat tituler juga sempat diberikan kepada mendiang Idris Sardi, seorang komponis besar Indonesia yang membina Korps Musik TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat informasi pilihan menarik selanjutnya, Saudara. Ini seorang pria di Kebonjeruk, Jakarta Barat nekat membakar sepeda motor milik bos usaha konveksi di Jakarta Barat. Aksi ini ia lakukan lantaran cemburu dengan salah satu karyawan yang menjalin hubungan dengan istri siri pelaku. Dengan cepat, pria dalam rekaman CCTV ini menyulut api dan membakar motor milik Rafiq Afat. Bos usaha konveksi sekaligus pemilik motor ini ketiban pulung lantaran urusan percintaan. Pelaku marah karena istri-istrinya menjalin hubungan dengan salah satu karyawan Rafiq. Peristiwa yang terjadi di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat ini dipergoki warga yang langsung memadamkan api. Kesalahpahaman, cemburu ke karyawan saya. Cemburunya dalam artian? Ya cemburu masalah cewek. Oh. Jadi bukan di saya langsung segitu. Oh, pemiliknya ya berarti. Rafiq telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara pelaku berjanji akan mengganti rugi seluruh biaya kerusakan akibat perbuatannya. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Dan yang terakhir, Saudara, ada ART kabur kurung balita. Ini demi menemui pacarnya, seorang asisten rumah tangga nekat mengurung anak majikan di dalam rumah di Bekasi, Jawa Barat. Bocah berusia 4 tahun ini terus berteriak. Ia ketakutan lantaran dikurung di dalam rumah oleh sang asisten rumah tangga. Sementara orang tua korban yang tengah bekerja melihat peristiwa itu melalui kamera ponsel yang terhubung ke kamera CCTV. Mereka pun meminta para tetangga untuk menyelamatkan sang anak. Buka pintu, kita nggak tahu cara karena nggak ada kuncinya. Mau nggak mau kita dobrak kan? Kita dobrak, ya udah kita lihat, udah rumahnya nggak ada pembantu. Terus anaknya lagi nangis. ART yang baru bekerja selama seminggu ini direkrut oleh orang tua bocah melalui media sosial. Ia nekat meninggalkan tanggung jawabnya demi menemui sang pacar. Hingga kini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan masih kembali dengan informasi Bupati Meranti marah-marah ke Kementerian Keuangan karena masalah dana bagi hasil produksi minyak yang diberikan Kemenku kecil. Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, top cappuccino. Enak, enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit,
Perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan Rose Water dan Argan Oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan Rose Water dan Argan Oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Saudara Bupati Meranti Muhammad Adil jadi perhatian usai menyebut orang-orang Kementerian Keuangan iblis dan setan. 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering, Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu, Pak. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian, Pak. Bupati Meranti Muhammad Adil marah-marah ke anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Luki Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, saat rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memprotes Kementerian Keuangan iwal dana bagi hasil DBH produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Ia mengklaim dana yang diterima Kepulauan Meranti sangat kecil di tengah naiknya lifting minyak dari wilayahnya. Dengan tren kenaikan harga minyak, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyebut orang-orang di Kemenkeu iblis. Kemudian bukan hanya dia penghasil, tapi saya ngomong ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nah hari ini, Pak, saya kejar lagi Bapak kemari. Saya mau tahu kejelasannya. Pertama, apakah penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? $60 atau $80 yang Bapak sampaikan, atau $100 yang pidato Pak Jokowi yang benar? Pihak Kementerian Keuangan tersinggung dengan pernyataan tersebut. Pegawai Kemenkeu disebut iblis. Kemenkeu memastikan sudah adil membagi dana bagi hasil DBH migas. Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Justinus Prastowo menyebut
total alokasi DBH Kabupaten Kepulauan Meranti Rp207,67 miliar dengan DBH SDA Migas Rp115,08 miliar. Kemenkyu tersinggung. Bayangkan ada pernyataan seperti itu, apalagi ini adalah situasi yang kita justru butuh koordinasi, kerjasama yang harusnya lebih erat antara pusat dan daerah. Jadi pernyataan itu memang tidak tepat, kami sesalkan dan tentu melukai para pegawai Kementerian Keuangan. Tapi lebih dari itu, kami mengklarifikasi kenapa kami menolak keras pernyataan itu, karena apa yang dilakukan Kementerian Keuangan justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti. Kita bergeser ke sorotan lainnya. Lakukan razia sebuah gudang distributor makanan, hasilnya BPOM menemukan sejumlah produk makanan mendekati kadaluarsa yang akan tetap diedarkan. Petugas gabungan dari BPOM, Disperindak, dan Dinas Ketahanan dengan Provinsi Bengkulu melakukan razia di sejumlah gudang distributor pangan. Dari hasil razia ditemukan banyak produk pangan yang sudah mendekati masa kadaluarsa dan akan tetap diedarkan di pasar. Tidak ada pemisahan produk layak konsumsi dengan produk mendekati masa kadaluarsa. Petugas pun memberikan teguran ke pihak distributor untuk melakukan perbaikan. Jelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus meningkat. Setidaknya sudah ada 2.600 penumpang dari 2 kapal tiba dari Kalimantan dan Malaysia di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan jelang Nataru. Mengantisipasi membludaknya jumlah penumpang, Otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan menyiapkan 13 kapal, 11 kapal swasta dan 2 kapal pelni dengan rute Kalimantan Parepare. Kerusuhan terjadi di Paris saat supporter timnas Maroko rayakan kemenangan timnya atas Portugal 1-0 di perempat final Piala Dunia. Terjadi kegaduhan di Paris saat pendukung Maroko rayakan kemenangan timnya atas Portugal. Ratusan supporter turun ke jalan padati lalu lintas. Saling serang antara supporter Maroko dan polisi terjadi. Supporter menembakkan kembang api ke petugas, sementara petugas menembakkan gas air mata. Polisi mendapatkan perlawanan ketika melakukan penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selengkapnya kami masih akan segera kembali. Bentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilih. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ini adalah Indonesia, negeri yang dianugerahi tanah yang subur, dikelola oleh tangan-tangan anak bangsa. Kami berjalan bersama Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pupuk berperan strategis terhadap ketahanan pangan. Mengembangkan berbagai inovasi dan bertransformasi bersama Pupuk Indonesia, menjaga ketahanan pangan bangsa, dan menghasilkan senyum untuk bangsa. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Saudara, anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggerebek tempat peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan perlawanan dengan penembakan petasan dan melempar batu ke arah polisi. Odan. Kita standby pertigaan aja, Dan. Apa itu? Ada. Bahkan ya, ada. Bahkan ya. Ada ya. Dan saudara, berita utama kami tutup. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Arizona Gali. Terima kasih serta Regan. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Nilu, didukung oleh
Richard Eliezer Pudihang Lumiu, nama yang tak pernah sepi jadi perbincangan. Polisi dengan pangkat terendah yang harus terseret kasus pembunuhan berencana Yosua. Dengan kesatria, ia membongkar karangan skenario atasannya, seorang jenderal bintang 2, Verdi Sambo. Kesaksiannya tidak menuai dukungan saksi kunci eksekusi Yosua. Richard tegap berdiri sendiri. Benarkah yang disampaikannya adalah kejujuran? Bagaimana sosoknya di mata orang terdekat? Saya akan mencari jawabnya. Richard kemudian menuliskan keterangannya, mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Saya merasa tertekan, Yang Mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi, Yang Mulia. Jadi saya sudah merasa lebih bisa untuk menceritakan, Yang Mulia, semuanya. Jadi ini dulu Richard dan juga kakaknya, Calvin ya, tinggal di kamar tidur di sini. Richard memang dari kecil cita-citanya jadi polisi. Jadi sampai akhirnya walaupun saya bilang itu pangkat terendah, dan dia tidak peduli dengan itu. Dia tidak yang peduli. penting adalah cita-cita dia jadi polisi. Menjadi polisi. Richard pernah menyampaikan keinginannya, misalnya saya harus bebas ini dari. Tidak pernah. Dia cuma bilang dia siap mempertanggungjawabkan. Yang penting cuma satu, adil itu misalnya jangan sampai atasannya itu. Pak Verdi Sambo maksudnya? Iya, justru lebih ringan hukumannya. Anda kan berencana menikah ya dengan Richard Eliezer tahun ini, benar? Tahun depan. Richard pernah membicarakan soal kalau dia harus dipenjara misalnya. Dia yakini saya nggak bakal ninggalin, saya juga begitu yakini dia nggak akan meninggal. Di hati Anda berharap Richard bebas? Ada keinginan Richard bebas, tapi ini kan negara hukum ya Mbak. Saya percayakanlah kepada penegak hukum. Halo, saya sekarang sudah ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mau menuju ke Manado. Saya bersama dengan orang tua dari Richard Eliezer, ada Ibu Ina. Apa kabar Ibu Ina? Puji Tuhan, selalu sehat. Baik. Bapak apa kabar? Baik. Dan sebelah sana ada kakak ya. Halo. Saya Miluh mau ikut ke rumah Ibu ya. Boleh ya, Bu sama Bapak ya? Boleh sekali. Ikuti perjalanan saya di Niluh kali ini ke Manado. Kita ketemu di Manado ya. Oke. Saudara, saya sudah berada di lingkungan keluarga Barada Richard Eliezer. Di tempat inilah disebutkan Richard Eliezer tumbuh sampai ia kemudian menjadi anggota Polri. Saya akan menuju ke rumahnya dan untuk bisa banyak mengajak Anda flashback ke belakang tentang bagaimana keseharian Richard Eliezer, bagaimana ia menghabiskan masa kecilnya hingga pindah ke Jakarta menjadi anggota Polri. Ikuti saya, saudara. Mari. Mas Uda, jadi ini lagi rame di rumah sepertinya. Iya, soalnya karena baru datang, terus kakak adik kumpul datang. semua. Iya, ini kakak saya tertua. Oh Pak. Ya, ini istrinya. Bu. Karena adik saya ini suaminya. Oke. Ini ponakan. Jadi kita mungkin agak di luar aja ya.
Ini banyak sekali ada foto-foto Icat di sini. Oh iya. Ini boleh cerita nggak Bu? Ini foto kapan ini? pas dia selesai pelantikan 2019. Oh. Ini Icat pernah di Iya, Tinombala ya? BKO di Poso, Tinombala. Berapa lama waktu itu? 7 bulan. 7 bulan. Iya. Deg-degan setiap hari dong. Aduh, kalau dia sudah bilang mau ke hutan, saya bergumul berdoa, Tuhan tolong. Iya, apalagi dia kan kayak dia tim apa tuh? Dia yang tim kejar. Iya. Yang masuk ke hutan waktu itu. Iya, ya? masuk hutan. Ini foto-foto kapan ini, Bu? Boleh cerita Bapak sama Ibu mungkin ini? Kalau yang di atas foto di Poso. Yang ini ya? Iya, di Poso. Oh, itu di Poso waktu operasi Tinombala itu? Iya, Tinombala. Ini kan masih di Watu Kosek, selesai pendidikan. Baru selesai pendidikan. Baru selesai pendidikan. Kalau 1, 2, 3 ini di Jakarta. Ini foto siapa? Ini foto Icat. Yang mana? Ini Kelvin, ini Icat masih kecil. Kalau ini Kelvin. Kita suka nyimpan ngoleksi foto-foto mereka masih kecil, Mbak. Kalau di dalam rumah ini berarti Icat punya kamar sendiri atau bagaimana? Berdua, kakaknya. Berdua? Iya. Boleh tidak saya lihat kamarnya? Boleh. Richard. Kita lihat kamarnya dulu ke dalam. Jadi ini rumah ini ada 2 kamar. Ini kamar saya sama bapaknya, ini kamar mereka kamar berdua. Richard dan juga Kelvin. Sebelum Kelvin menikah. Sebelum Kelvin menikah. Jadi ini dulu Richard dan juga kakaknya Kelvin ya tinggal di kamar tidur ini. Di sini. Hasilnya dia ikut lomba, macam-macam lomba ini. Dia segala macam lomba dia ikut, tapi nggak tahu di mana lagi ada juga barang-barangnya. Ini itu hasil barang Richard juga ya? Iya. Itu kompas itu. Oh, kalau dia lagi mendaki. Dia lagi mendaki, iya. Oh, pernah ikut di Porprov juga? Iya. Iya, anak itu semua. Memang atlet juga. Dia, iya. Jadi Richard sampai akhirnya lolos jadi polisi berapa kali nyoba? Dia 2016 kan 2016 Angkatan Laut, 2017 dia Bintara. Di Bintara itu dia jatuh sudah di Keswa, sudah hampir pantohir. Tapi ketika dia jatuh itu dia nggak lolos, saya nangis kan. Dia ketawa-ketawa, "Mama jangan menangis, masih ada tahun depan," dia bilang begitu. Terus waktu dia ikut lagi, dia ikut tes, baru kesehatan pertama sudah jatuh karena mau tes kesehatan itu malamnya dia tidur jam 3 subuh. Gagal karena ikut tes lomba. ikut Tapi lomba. waktu ikut lomba itu dapat. Tapi Ibu udah nggak nangis lagi pas gagal itu? Nangis saya lagi. Yang ketiga 2019. Nah, ketiga dia sudah kerja kan di hotel. Iya. Nah, waktu dia sudah kerja itu, terus HRD-nya tawarkan, "Cat, coba ngana ikut ulang, siapa tahu ini ngana pe bintang." Istilahnya begitu bahasa Manado kan. Dia coba lagi, dia bilang, "Mama, kita mau ikut lagi." Mama, uruslah surat-surat. Berkasnya sudah masuk, dia telepon sama saya. Dia bilang, "Mama, kita sudah tidak bisa masuk Bintara." "Oh, kenapa, Dek?" "Karena kita umur sudah tidak cukup, jadi ditawarkan untuk masuk Tamtama." Jadi bilang, "Mama, kalau memang Tuhan izinkan kita jadi, berarti kita polisi. Karena kita memang suka sekali mau jadi polisi." Dia bilang Richard begitu. memang dari kecil cita-citanya jadi polisi. Dari kecil dia masih kecil itu dia hobi main pistol air kan ada dulu kecil. Walaupun saya marah-marah, kan basah-basah kalau main pistol air. Dia main. Pas dia ikut tes itu, tahu-tahunya dia lolos. Dari berapa waktu itu? 100 lebih apa 200 lebih? Cuma 6 yang lolos dan dia dapat Icat salah satunya. Tercapailah cita-citanya Icat yang dari kecil itu juga. Luar biasa. Iya. Sampai akhirnya walaupun saya bilang itu pangkat terendah, tetapi dan dia tidak peduli dengan itu. Dia tidak yang peduli. penting adalah cita-cita dia jadi polisi. Menjadi polisi. Tercapai. Iya, itu. Baik. Kebanggaan keluarga, kebanggaan saya sama bapaknya. Apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Mama saya sudah merasa siksa. Kalau bisa jujurlah sejujur-jujurnya. Apa Bapak lakukan mengorbankan anak kami.
Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki pekan ke-8. Sejumlah drama hingga fakta mengemuka dari kesaksian para terdakwa. Teranyar, Richard Eliezer mengungkap peran istri Sambo Putri Chandrawati. Putri disebut mempunyai andil menyusun rencana pembunuhan Yosua. Penampilan Putri, dia setuju nggak skenario itu? Dia setuju. Ibu Putri setuju? Setuju. Dari mana kamu tahu? Karena dia cuma sempat membahas itu bertiga yang mulia. Sempat membahas CCTV tadi saya bilang. Supaya apa CCTV itu? Saya tidak dengar lagi kalau yang buat apa CCTV-nya saya tidak dengar. Tak hanya membongkar peran Putri, Eliezer juga beberkan detik-detik eksekusi Yosua. Saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang, baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu, baru langsung pegang ini lehernya, Oh sini, berlutut kau, dorong ke depan, berlutut kau situ, berlutut. Disuruh berlutut, wih kau berlutut. Baru dia lihat ke saya, wih kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Eliezer tak kuasa menahan tangis tatkala hakim meminta memeragakan penembakan Yosua. Saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Namun, kesaksian Eliezer tak didukung terdakwa lain. Saya dengar sekali itu, Bapak bilang, hajar Cat, ditembak sama Richard. Waktu itu saya melihatnya saudara Richard itu nembak maju yang mulia. Ya, sampai ke arah serong gitu yang mulia. Terus saya kan sempat ke belakang. Terus saya balik ke arah ruang tengah yang mulia. Pas saya lihat posisi Bapak sudah menembak ke arah dinding. Siapa berkata jujur? Entah. Namun, sikap Eliezer yang makin belak-belakan di persidangan memunculkan rasa ingin tahu publik. Mengapa kini Eliezer lebih berani? Ya, di awal-awal kan yang bersangkutan itu terbata-bata, nggak bisa ngomong. Tapi dari beberapa tampilan terakhir ini kok seperti mengalir tektoknya dengan hakim dan juga dengan JPU itu lancar sekali. Juga berani mengcounter langsung pertanyaan dari JPU. Richard Eliezer menjadi satu-satunya terdakwa kasus pembunuhan Yosua yang menyandang status justice kolaborator atau pengungkap kebenaran. Kesaksiannya dianggap penting untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi. Mampukah Eliezer konsisten pada kesaksiannya? Apakah ini akan melepaskannya dari ancaman hukuman berat? Niluh mencari jawaban. Anda akan menunggu Richard. Kalau misalnya Richard harus menjalani masa hukuman, ditahan misalnya. Iya, gak apa-apa. Anda akan menunggu. Ya. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mata sehat itu penting.
Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Minum iFit Dari LAPI. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baru mie oven. Ini mie oven, bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Pas dimasak, air rebusan tetap jernih. Lihat bedanya. Bumbu pastanya bikin rasanya lebih medok. Wow, mie-nya lurus. Enak diseruput. Lebih kenyal. Enak banget. Sehat lagi, mie oven. Mie-nya lurus, lebih enak, lebih sehat. Mie oven, inovasi Mayora. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Saudara, saya berada di satu tempat namanya God Bless Park. Ini adalah tempat bersejarah bagi Barada Richard Eliezer dan juga kekasihnya Ling-Ling Angeline, atau nama lengkapnya adalah Dulce Maria Angeline Cristanto. Halo Ling-Ling. Halo. Setelah jadi polisi masih sering ke sini? Ya, kalau dia cuti datang. Tempat di sini ya. Jadi bersejarah sekali. Kapan terakhir kali komunikasi sama Icat? Apa yang dibicarakan? Tanya kabar. Apa yang dibicarakan? Tanya kabar. Ya, sebatas itu sih. Kita udah nggak bahas-bahas kasus soalnya. Biar dia tenang. Kasus ini yang awal-awal diajak berbincang juga oleh Icat, perkara kasus ini, benar ya? Iya, dia bicara. Dia bicara. Bagaimana waktu itu Icat menyampaikan? Pertama cuma lewat HP, lewat chatting. Dia cuma bilang saya ada masalah. Gitu. Saya bilang bantu doa, cuma itu. Waktu itu Ling-Ling langsung percaya atau sempat meragukan apa yang terjadi dari cerita yang dibuat oleh Meragukan. Apa reaksi Icat ketika Ling-Ling menyampaikan keraguan? Reaksi dia marah. Pokoknya dia cukup apa yang dijelasin gitu. Di situ diam, tapi karena mikirnya ya anak ini gimana kan, dia diam, percaya aja, memilih untuk percaya. Ling-Ling juga adalah salah satu yang diajak atau disampaikan awal-awal ya bahwa ingin berkata jujur. Itu berproses ya Mbak. Dia tersangka, setelah itu kan terus dia bikin pengakuan 2 hari setelah jadi tersangka. Tapi kan dia bikin pengakuan waktu itu bukan dia yang menembak. Nah, setelah dia bikin pengakuan, didatangkan orang tua. Tapi pengakuan itu nggak dibuat BAP, cuman pengakuan lisan ya, iya cuman mengaku. Dibuat BAP. Jadi didatangkan orang tua, menangis, sudah saling menangis mereka. Tapi saya malam itu udah nggak respon chat, nggak respon telepon, dia nelpon. Tapi saya ketiduran, waktu itu lagi nggak enak badan, HP silent juga. Pas saya bangun pagi, saya lihat dia kirim pesan bahwa minta maaf pertama kan udah nggak jujur. Terus dia bilang kasihan mama papa kalau dia dipecat gitu kan. Terus kasihan kita batal nikah. Sudah ada rencana mau menikah memang? Ya,
udah ada rencana, itu gue baru rencana. Terus setelah itu dia bilang, maaf udah nggak jujur, saya sudah mengaku kalau bukan saya yang nembak. Chat terakhir dia itu udah setengah jam yang lalu kan, saya udah nggak berani bales. Sudah saya pikir pasti dia nelpon ini kan. Pas dia nelpon, tapi waktu itu saya nggak percaya kan ini pengakuannya bukan dia yang nembak. Tapi nggak enak juga mau tanya, canggung kaku lah kita pas nelpon itu. Terus dia bilang, tanya kabar, lu basa-basi. Saya tunggu momen yang pas lah ya, bahas itu kan. Pas dia bilang minta maaf gitu. Yang disampaikan Ica waktu itu? Dia cuma bilang minta maaf, udah nggak jujur. Kayak Nangis gitu. Ica saat itu? Dia cuma nada rendah, apa ya, kayak lemah gitu sih bilangnya. Minta maaf, dan berbisik juga. Saya bilang itu seburuk-buruknya kita kan. Kita tetap dianggap anak oleh orang tua. Kalau kamu jujur, saya nggak bakal ninggalin gitu kan. Biar kasih semangat lah gitu kan, biar nggak apa-apa gitu. Mau apapun kamu ketika kamu jujur, kita nggak bakal ninggalin gitu kan. Dia diam cuman waktu itu. Terus saya bilang, kasihan orang tua udah nangis kan semalam itu. Terus dia bilang, iya saya akan jujur. Pas diam-diam, saya langsung udah pas saya rasa ya momennya saya tanya, siapa yang nembak? Dia jawab, saya yang nembak, tapi perintah bapak gitu. Ya udah dia bilang dia udah mau tulis BAP kan. Itu tapi karena mungkin setelah dia teleponan sama saya, jadi disebarluaskan, oh karena saya bukan. Itu kan karena juga air mata orang tuanya kan juga ya. Karena juga dia udah apa yang dia lakukan itu udah bertolak belakang dengan hati nuraninya ya. Dan pengakuannya juga semua tidak terlepas dari usaha Polri, tim sus Polri ya. Yang pertama mereka jauhkan lah dia dari timnya Bapak kan, beliau. Kedua mereka datangkan orang tua. Ketiga mereka tetap kasih akses untuk kita komunikasi gitu kan. Itu membuat lebih lega. Jadi udah lihat juga ada senyuman. Awalnya tidak pernah. Ada yang terbebani gitu enggak? Iya. Sekarang ini kalau kita lihat dalam persidangan kan Richard sepertinya berdiri sendiri ya. Ketika kesaksian-kesaksian yang lain ini semuanya berbeda dengan keterangan sampaikan Richard. Lingling masih percaya bahwa Richard ini berkata jujur? Iya, kalau untuk sekarang saya percaya sih. Apa yang membuat Lingling merasa bahwa itu memang kejujuran yang disampaikan oleh Richard? Karena dia berani. Kalau skenario awal itu dia menutup diri, lebih ke nggak usah bilang-bilang diem kan. Kalau sekarang kan dia lebih terbuka ya, belak-belakan depan bapak juga kemarin kan dia nggak ada rasa takut ya karena memang dia benar. Orang ini selama ini memang kalau dia benar dia akan lebih terbuka. Iya, dia kalau benar kayak gitu memang. Tapi selama ini pernah Ica cerita tentang Yosua misalnya ke Lingling? Dia pernah cerita soal Bang Yos. Pernah traktir makan, dia bilang kita ibadah bareng. Tidak pernah cerita misalnya saya tidak suka nih sama Yosua? Oh enggak, Richard enggak gitu, enggak suka bicara orang lain sih, lebih ke menyesuaikan dia kalau mau bergaul. Kalau Lingling ketemu dengan Yosua pernah? Enggak. Tidak pernah? Enggak pernah. Jadi tidak mengenal juga sosok Yosua itu gimana ya? Tidak mengenal. Lama juga Lingling tidak pernah muncul, ini pertama kali muncul di media ya? Iya. Kenapa baru muncul ke media? Kenapa berani bicara ke media? Saya nggak enak sama keluarga korban, maksudnya keluarga Bang Yos ya. Lagi berempati ya ke mereka, nggak apa-apa. Kita support, cari keadilan juga buat Bang Yos lewat Richard gitu. Nggak apa-apa nggak tampil di media gitu kan. Semangatin Icat biar dia bisa jujur, biar dapat keadilan lah. Keadilan seperti apa sih yang kalau menurut Lingling yang pantas didapatkan Richard Eliezer ini? Kalau saya ya pribadi, yang penting cuma satu, jangan sampai ya yang atasannya itu Pak Ferdi Sambo maksudnya? Iya, justru lebih ringan hukumannya. Ferdi Sambo harus lebih tinggi hukumannya daripada Richard Eliezer. Iya, saya juga bukan ahli, tapi kalau secara orang awam yang mikirnya dia harus lebih tinggi karena otaknya dia kan, Mbak. Kalau untuk bebas, apakah Anda berharap Richard bebas juga? Kalau saya pribadi, Mbak, saya serahkan ke penegak hukum. Richard pernah menyampaikan keinginannya, misalnya saya
harus bebas ini dari sini? Tidak pernah. Dia cuma bilang dia siap mempertanggungjawabkan untuk apa yang telah dia perbuat. Anda kan berencana menikah ya dengan Richard Eliezer tahun ini, benar? Tahun depan, Mbak. Ketika ada kasus ini, mungkin kita belum tahu apakah tahun depan Richard bisa keluar bagaimana. Kita fokus ke kasus saja dulu kan, Mbak ya. Biar fokusnya Richard nggak kebagi-bagi kan. Untuk rencana-rencana yang tertunda tidak apa-apalah gitu kan. Pasti ada rencana Tuhan lebih indah lah daripada rencana-rencana yang tertunda ini, Mbak. Anda akan menunggu Richard. Kalau misalnya Richard harus menjalani masa hukuman, ditahan misalnya. Iya, nggak apa-apa. Anda akan menunggu? Iya. Sudah berjanji pada Richard untuk itu? Iya, Mbak. Richard pernah membicarakan soal kalau dia harus dipenjara misalnya? Kita pernah sekali, cuman bahas lebih ke saling percaya aja gitu kan, Mbak. Dia yakini saya nggak bakal ninggalin, saya juga begitu yakini dia nggak akan meninggalkan gitu kan, pernah bahas. Jadi sampai saat ini kita masih pegang prinsip itu sih, Mbak. Tapi di hati Anda berharap Richard bebas tanpa mengurangi rasa empati kepada keluarga ya. Ada keinginan Richard bebas, tapi ini kan negara hukum ya, Mbak. Kalau menurut saya percayakanlah kepada penegak hukum. Apa yang paling dikangenin dari Richard? Jahilnya. Kalau sekarang misalnya ada Richard di depan Anda, apa yang ingin Anda bilang? Tetap semangat. Ini yang saya kenal gitu. Tetap nggak usah terpengaruh di luar sana kan. Kalau kamu yakin kamu benar ya maju gitu. Udah gitu sih. Sepertinya Anda menahan tangis ya? Nggak boleh menangis. Richard bilang nggak boleh menangis. Itu supaya dia semangat. Tidak boleh menangis. Biar dia semangat gitu. Jadi Desa Maria Angelin Kristanto, tunangan Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh. Pertama kali tahu kasus itu dari mana? Pertama lewat sosial media. Dengar bahwa Richard salah satu pelaku. Sempat kecewa sih. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Hah? Hai. Ada yang viral nih, pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Nisco. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang.
Gigi kuat, mulut sehat. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita. Waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Kopi delicioso ya top cappuccino. So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Enak. Dari Wings Food. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam saudara, saatnya Kompas Update, saya Vidi Batlolone. Saudara, polisi menangkap komplotan spesialis pencurian sepeda motor bersenjata api di Lampung. Petugas gabungan Polsek Kedaton dan Polsek Sukarame meringkus 2 dari 3 pelaku curanmor bersenjata api di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Kedua pelaku ditangkap saat tengah membawa kabur motor hasil curiannya, sementara 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan beserta 4 amunisi aktif dan kunci letter T. Aksi pencurian diakui pelaku telah dilakukan sebanyak 30 kali. Saya Vidi Batlolone, terima kasih telah menyaksikan Kompas Update. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saudara, saya sudah berada di SMA Negeri 10 Manado. Di SMA inilah Richard Eliezer melewati masa-masa sekolah menengah atasnya. Kira-kira seperti apa Richard saat duduk di bangku sekolah ini, di bangku SMA? Saya sudah bersama dengan salah seorang sahabat Richard Eliezer kala SMA, ada Rian Tamboto. Bu Rian, sehat selalu? Sehat. Terima kasih sudah mau berbagi di Niluh. Saya mau tanya dulu, jadi Mas Rian ini bersama dengan Eliezer dari kelas 1 SMA? Iya, dari sebelum SMA juga. Sebelum SMA? Iya. Jadi dari sejak kapan bersahabat dengan Eliezer? Semenjak Richard pindah ke perumahan itu. SMP berarti? Iya, itu sekitar SMP kelas 3. Oke, di sekolah yang sama? Kalau SMP enggak. Enggak ya, oke. Terus SMA baru dekat? Iya, SMA baru ada dekat karena satu sekolah. Satu kelas juga enggak? Enggak. Kalau saya CPS, dia IPA. Jadi waktu SMA itu yang bikin dekat sama Eliezer apa? Kebetulan Padahal beda kelas kan ya? Iya, karena kebetulan sama-sama berangkat sekolah. Oke. Pulang sekolah sama-sama sampai dekat begitu. Kalau umpamanya orang ada kegiatan sama-sama begitu. Kegiatan-kegiatan apa biasanya dulu? Yang orang sama-sama lakukan itu kalau waktu SMA itu orang mendaki.
Oh, jadi Itu nongkrong begitu. Mas Rian Eliezer juga waktu dari SMA udah suka mengikuti kegiatan-kegiatan alam. Selalu dia memang hebat dalam hal itu. Waktu SMA itu Eliezer tuh karakternya bagaimana sih dia? Orangnya tuh gimana? Orangnya baik, sopan, nggak nakal, nggak bisa. Tapi nakal-nakal dikit adalah ya. Dikit lah, wajarnya orang anak SMA. Apa misalnya waktu itu? Sering bolos. Pernah bolos juga? Pernah. Kalau soal bolos ya laki-laki tetap ada bolos. Tapi selama berteman dengan Rian tidak pernah melihat Richard berkelahi sama orang? Nggak pernah lihat dia berkelahi. Oke. Atau sama Rian pergi tawuran gitu nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Tapi Richard ini pernah waktu SMA berselisih mungkin dengan orang lain atau suka ada masalah dengan orang? Ada, cuma untuk begitu berselisih salah paham mungkin adu mulut. Biasa tapi aja. Pukul orang? Nggak pernah saya. Nggak pernah lihat Rian Richard sampai pukul orang. Richard ini pemarah nggak sih waktu SMA? Orangnya baik, nggak suka marah. Kecuali mungkin ada yang buat salah begitu. Berteman dengan Richard tidak hanya masa SMA saja ya? Iya. Setelah SMA masih berkawan juga dengan Richard? Iya, Mas. Dan komunikasi bagus dengan Richard? Bagus. Richard pernah cerita ke Rian, misalnya pengen banget nih jadi polisi. Itu memang salah satu cita-cita itu dari Richard. Gitu. Pernah bilang ke Rian, apa kata Richard waktu itu? Kalau dari dia bilang saya mau coba sampai kapanpun. Pokoknya sampai dia bisa jadi polisi. Saya bilang cukup semangat. Kalau mau mencapai cita-citamu, semangat. Dan akhirnya dia berhasil jadi polisi. Dia berhasil. Itu juga orang sebagai teman bersyukur sekali kalau dia sudah jadi polisi. Bangga. Terus kemudian terlibat kasus ini. Pertama kali tahu kasus itu dari mana? Pertama lewat sosial media. Waktu itu cuma dengar, lihat ada orang tua di rumah nonton sosial media, terus dengar bahwa Richard salah satu pelaku. Sempat kecewa sih. Kecewa? Iya. Tapi kecewa karena apa? Karena kok bisa gitu kok bisa ya? Richard menembak begitu. Kecewa dengan Richard Eliezernya? Iya. Tapi satu hal yang pasti, itu semua mungkin ada alasannya. Makanya saya ikuti berita. Teman-teman gimana responnya saat tahu? Semua kalau teman-teman orang kaget, nggak percaya tukang. Dan orang yakin ini bukannya kemauannya Richard sendiri. Waktu itu percaya begitu? Iya. Nggak mungkin ini kemauan Richard, nggak mungkin Richard melakukannya sendiri gitu ya, tanpa perintah. Saking Anda sudah sangat mengenal Richard Eliezer, jadi tahu banget tidak mungkin Richard sampai melakukan hal yang sekeji itu. Iya. Tapi begini, dalam persidangan ini kan sekarang Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Putri Chandrawati atau Ferdi Sambo, ini kan semua berbeda keterangannya dengan Richard. Richard ini seolah-olah sendiri gitu punya keterangan. Masih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Richard? Masih, tetap percaya. Karena apa yang dikatakan Richard itu menurut saya itu betul adanya. Kenapa Anda begitu yakin bahwa Richard nggak mungkin bohong? Karena lewat berita soal pengakuannya Richard, yang saya yakini itu memang jujur. Richard orangnya jujur? Jujur, orangnya. Tidak pernah berbohong menurut Anda? Menurut saya soal kasus ini dia jujur. Apa yang teman-teman ataupun sahabat-sahabat Richard harapkan? Orang mau yang terbaik, soal proses hukum yang terbaik saja. Dan satu pesan dari orang teman-teman, tetap semangat, kuat, tabah untuk menjalani setiap proses kehidupan ini yang Richard jalani. Rian Tamboto, sahabat Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu. Iya. Ketika dia pernah berjanji, berjanji untuk masa depan Richard yang terancam hilang, tapi kemudian ketika ditanyakan ulang oleh pengacara tidak dijawab. Ada potensi mungkin masa depan Richard kita tidak tahu kan seperti apa di penghujung persidangan ini. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, parfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari Lapi. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, parfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis, hilang. Bersihnya gak ada lawan. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash, rose water and argan oil baru. Wingscare. Sebelum berangkat ke Manado, Ibu sempat bertemu, Bapak Ibu katanya sempat bertemu dengan Richard ya? Apa yang dibicarakan Richard? Itu karena selesai sidang waktu itu ya? Dia nggak mau cerita masalah sidang tentang masalah ini, tentang perkara ini. Dia nggak mau cerita terlalu serius. Palingan kan kita kalau ketemu cuma tanya, adik bagaimana kabar, sehat, kuat, semangat ya, cuman begitu. Tapi Ibu dan Bapak sudah lebih menerima keadaan sekarang? Bersyukur, puji Tuhan, karena semakin hari kayak sepertinya ada titik terang buat Richard kan.
Kita juga berharap, berdoa semua yang terbaik Tuhan kasih buat Icat. Bu, kalau kita lihat di persidangan pada hari Rabu kemarin, ya itu kan atasan dari Richard, Ferdy Sambo menjadi saksi untuk Richard Eliezer. Dan ada banyak keterangan-keterangan atau kesaksian Richard itu dibantah oleh Ferdy Sambo soal saat eksekusi, peran Putri Chandrawati. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia. Saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Ini sepertinya Richard keterangannya berdiri sendiri. Bagaimana? Mungkin Bapak ingin mengomentari itu. Kalau kita lihat sekarang, memang Richard istilahnya 1 lawan 4. Iya. Jadi ada juga kata Mbak Roni, ini ibaratnya semut lawan gajah. Menggoyahkan keluarga nggak? Menggoyahkan hati Bapak Ibu nggak? Enggak. Karena kami berdua pikir Richard sudah berkata benar, jujur. Ibu dan Bapak yakin bahwa apa yang disampaikan Richard itu yang sebenarnya? Untuk saat ini memang kita yakin, seyakin-yakinnya. Kita sudah percaya. Karena sekarang kan kita melihat dari posisi Richard kan, waktu awal masih ikut skenario, kelihatan banget memang dari wajahnya kayak menyimpan sesuatu kan waktu itu. Kayak ada satu beban yang memang berat yang dia rasakan, yang dia sembunyikan, yang dia simpan. Dan Pak Roni melihat bahwa memang Richard sudah berkata jujur. Jadi karena dan Bapak sama Ibu juga yakin. Kita berdua juga karena tidak melihat mungkin Richard berbohong, mengarang untuk menyelamatkan dirinya. Misalkan ada bahasa seperti itu, Richard mungkin menyampaikan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia kan pernah bilang, Mbak, saya akan jujur, sejujur-jujurnya apapun risikonya. Di persidangan ya Bapak Ibu, Sambo bilang bahwa pada Richard untuk berhenti menembak Joshua, dan ia juga tidak mengakui ya ikut menembak Joshua. Untuk kali ini memang kami berdua sebagai orang tua tetap percaya. Jadi walaupun misalkan beliau mengatakan bahwa dia tidak menembak ataupun tidak menyuruh, tapi kalau kemarin kita lihat ada kata perintah yang keluar dari hajar, bukan tembak. Iya, bukan tembak. Jadi kita juga orang awam kan, kita juga sudah berpikir bahwa nggak mungkin kalau disuruh hajar pakai senjata. Kalau sudah pakai senpi berarti bukan hajar, itu tembakan. Sambo kan sebenarnya di awal-awal itu menyebutkan akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Itu juga sempat ditanyakan oleh Roni Talapesi dalam persidangan. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam hilang dan masih muda, saudara saksi? Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Ketika ditanyakan ulang oleh pengacara, tidak dijawab. Ada potensi mungkin masa depan Richard kita tidak tahu kan seperti apa di penghujung persidangan ini. Sebenarnya kami masih sebagai orang tua masih bagaimana Pak? Masih mengharapkan pengertian dari Pak Sambo, karena kan anak kami jadi begini juga karena Sambo kan yang menyuruh dia melakukan itu. Jadi Pak Sambo bertanggung jawab. Iya. Ferdy Sambo itu sempat menyampaikan kepada media soal Polri itu tidak adil. Harusnya Richard Eliezer dipecat juga karena dia yang menembak Joshua. Belum di kode etik, itu kan bukan urusannya Pak Sambo, bukan urusannya kita juga sebagai orang tua. Itu kan terserah hakim atau dari kepolisian yang mengatur dari institusi. Jadi kita serahkan semuanya kepada institusi polisi itu. Dia tidak pernah juga misalnya menyampaikan ke Bapak Ibu soal kekhawatirannya kalau sampai misalnya dia divonis dengan penjara atau mungkin dia harus dipecat dari Polri. Dia pernah sih bilang begitu. Dia bilang, Mama, seandainya kita dapat pecat, bagaimana? Kita bikin malu keluarga. Terus bapaknya, jangan bilang begitu. Kamu sampai kapanpun tetap kebanggaan keluarga. Jangan berpikir negatif, tetap berpikir positif. Kalau memang Tuhan tidak berkenan kamu dipecat, kamu pasti akan tetap berkarir di polisi. Saya merasa dirinya mempermalukan Bapak Ibu. Iya, dia pernah berkata begitu. Tapi kita berdua nggak pernah merasa dia mempermalukan kita. Bapak Ibu,
Ada yang kemudian Bapak Ibu ingin sampaikan? Kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang pertama-tama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan kepada Bapak Kapolri, Wakapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Dankor dan semua jajaran Brimob Kelapa II dan Brimob Manado, LPSK yang sudah memberikan perlindungan buat Icat juga, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Pak Roni bersama tim pengacara yang siang malam membantu dalam pembelaan untuk Icat, dan terima kasih juga kepada Ibu Lisa sebagai psikolog dan semua orang yang di luar sana yang selalu mendukung dan mendoakan Icat. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Yunus Lumiu dan Ibu Ina Pudihang, orang tua dari Barada Richard Eliezer. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Kalau Anda melihat persidangan berjalan, kalau Anda melihat bagaimana hakim memimpin jalannya persidangan, hakim yakinkah kepada Sambo CS atau justru lebih yakin pada Richard Eliezer? Ada keraguan daripada majelis hakim atas keterangan Sambo CS. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan pergi sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh, iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Wingscare. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare.
Saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus menarik perhatian. Dalam beberapa persidangan terakhir, keterangan Richard Eliezer sepertinya berdiri sendiri. 4 saksi lain memiliki atau membantah apa yang disebutkan Eliezer. 1 lawan 4. Bagaimana posisi Richard Eliezer, sang pengungkap skenario Sambo ini? Kita tanyakan pada pakar hukum pidana Universitas Samratulangi, Eugenius Paransi. Pak Eugenius, terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami. Saya ingin tahu dulu, melihat persidangan yang berjalan saat ini, Anda merasa posisi Richard Eliezer masih kuat sampai dengan saat ini, atau justru mungkin hakim sudah mulai goyah melihat kesaksian-kesaksian yang lain? Di dalam sistem pembuktian kita, pidana, kita menganut sistem pembuktian negatif contextual. Artinya yang dikejar dalam perkara-perkara pidana adalah kebenaran material, kebenaran substantif, kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga cara bagi hakim untuk mengungkapkan sebuah kasus tidak cukup hanya alat bukti, tetapi alat bukti plus keyakinan hakim. Jadi sekalipun alat bukti itu lengkap, semua lengkap, tetapi kalau hakim tidak yakin, jadi walaupun 1 lawan 4 tadi tidak serta-merta menggugurkan keterangan-keterangan yang dilakukan walaupun dia hanya berdiri sendiri. Jadi meskipun 4 keterangan itu berbeda dengan 1 keterangan ini, belum tentu hakim akan percaya pada yang 4. Belum tentu, iya. Ada beberapa hal yang menarik dalam persidangan ini. Pertama, Sambo tidak mengakui memberikan perintah tembak pada Eliezer. Kedua, Sambo konsisten bahwa ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh Yosua kepada istrinya yang memicu terjadilah insiden tersebut. Dan yang ketiga, ia konsisten juga menyebut bahwa tidak ada peran istrinya, tidak ada perencanaan yang terjadi dalam pembunuhan Yosua ini. Dengan konsistensi yang dilakukan oleh Verdi Sambo, apakah itu akan membahayakan posisi Richard? Jadi sekalipun seseorang dia dengan konsisten, berkali-kali dia menyatakan itu, tapi kalau hakim tidak yakin, kan dalam perkara-perkara pidana kan harus dilihat secara kasuistik. Kalau dia berkata, dia sampaikan bahwa dia tidak pernah menyuruh menembak, ini di dalam tradisi kepolisian Polri itu mereka selalu secara dalil secara umum itu perintah atasan. Dalam kasus ini apakah Richard Eliezer termasuk dalam kategori mematuhi perintah atasan? Dia mematuhi perintah atasan, tetapi perintah atasan yang ilegal. Artinya tidak bisa menggugurkan? Tidak bisa, tidak bisa. Artinya Richard Eliezer sudah pasti akan kena vonis hukuman? Tentunya akan dilihat alasan-alasan penghapus pidana, alasan-alasan pemaaf. Nah, pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang itu dia ada 3 hal, 3 unsur. Pertama, dia harus terbukti unsur perbuatan melawan hukum atau actus reus. Yang kedua, unsur mens rea. Mens reanya ada niat. Di niat ini ya dengan sengaja dia lakukan. Baru yang ketiga, tidak adanya alasan penghapus pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana itu walaupun 2 unsur ini terpenuhi, tetapi kalau tidak ada alasan penghapus pidana, itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tetapi kalau ada alasan penghapus pidana, itu dapat membebaskan seseorang lolos dari jeratan pidana. Misalnya ya perintah atasan atau dalam keadaan terpaksa atau pembelaan darurat dilakukan. Apakah Eliezer bisa lolos dengan alasan dia dalam kondisi diperintah dan dalam kondisi tidak bisa menolak perintah itu? Dia masih ada kemungkinan dia bisa mencari alternatif lain. Oke, artinya dia tidak dalam keadaan terpojok atau terpaksa, terdesak. Dia punya opsi lain. Punya opsi lain. Menolak itu, tapi tidak dilakukan. Iya. Kalau begitu artinya Richard belum tentu bisa lolos dari hukuman mati. Ya, belum tentu. Ya. Apakah 2 hal, pelecehan dan tidak memberi perintah tembak, menjadi hal yang penting bagi Sambo untuk meringankan hukumannya? Saya kira untuk alasan-alasan yang dikemukakan itu sebetulnya Sambo berusaha untuk lolos. Tetapi pelecehan seksual itu dapat dikategorikan dia bisa lolos misalnya dia terjadi kegoncangan jiwa yang seketika itu. Jadi misalnya dia, tapi ini kan kalau secara kasuistik kita lihat itu ditelepon langsung dari Magelang ke malamnya ditelepon, jadi dia punya cukup waktu untuk berpikir secara rasional. Jadi tidak bisa masuk dia
dalam keadaan kegoncangan jiwa tadi. Jadi gugurlah soal kegoncangan jiwa. Iya, kegoncangan jiwa. Artinya sudah bisa dipastikan itu ada perencanaan. Ada perencanaan. Unsur 340 terpenuhi. Bisa terpenuhi, itu dia. Baik. Kalau Anda melihat persidangan berjalan, kalau Anda melihat bagaimana hakim memimpin jalannya persidangan, hakim yakinkah kepada Sambo CS atau justru lebih yakin kepada Richard Eliezer? Ada keraguan daripada majelis hakim atas keterangan Sambo CS. Oke, jadi sampai sudah 7 pekan, sudah hakim masih ragu hakim masih ragu sehingga dia menunda lagi, dia ingin menggali. Artinya bisa kita katakan skenario Sambo ini tamat sudah. Ya, skenario Sambo bisa tamat. Ya. Baik, baik. Pakar hukum pidana Universitas Samratulangi Eugenius Paransi, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Terima kasih. Kasus pembunuhan Yosua menanti kejujuran setiap terdakwa. Siapa yang jujur dalam persidangan? Tentu hanya para terdakwa yang tahu. Memang, menempuh jalan kejujuran bukan hal yang mudah. Kadang harus menantang badai dan meliuk di jalan sepi. Namun, bukankah hanya kejujuran yang mampu tentramkan hati? Dan kebenaran akan selalu mampu menemukan jalannya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Niluh, didukung oleh Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19 Yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya Omnibus Law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV. Breaking News. Sesaat lagi